Abu Nawas yang terkenal sebagai penyair ulung menulis syair yang isinya mengkritik penguasa. Kemudian syair tersebut dibacanya di tengah-tengah pasar di hadapan khalayak ramai. Salah satu pengawal istana yang kebetulan melintas langsung merebut kertas yang dibaca Abu Nawas. "Aku akan melaporkan perbuatanmu," ancam pengawal istana. "Oh, silakan, laporkan saja," balas Abu Nawas cengengesan. Maka pergilah pengawal istana menghadap baginda raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berani berbuat lancang kepada Paduka," lapor pengawal istana. "Memangnya dia berbuat apa?" tanya baginda raja. "Paduka, Abu Nawas membuat syair yang isinya mengkritik Paduka, lalu dibacanya di hadapan orang-orang," jawab pengawal istana. "Memangnya apa isi syairannya?" tanya baginda raja penasaran. Kemudian pengawal itu memberikan secari kertas yang berisi syair tersebut. Setelah baginda raja membacanya sampai selesai, ia pun menjadi murka. "Kurang ajar Abu Nawas, dia akan aku beri pelajaran," ancam baginda raja. Karena saking emosinya, baginda raja sendiri yang akan menangkap Abu Nawas. Ia pun keluar istana dan mencari keberadaan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang mengetahui dirinya dalam bahaya mencoba kabur untuk bersembunyi. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya ia melihat sebuah majelis, di mana majelis tersebut terdapat sekelompok ulama yang tengah berdoa. "Wahai Syekh, tolonglah aku sedang dikejar penguasa yang zalim," kata Abu Nawas memohon. Para ulama itu lalu menyuruh Abu Nawas untuk duduk bersembunyi di tengah-tengah mereka. Tidak berapa lama kemudian datanglah baginda raja. Awalnya baginda raja merasa segan karena di hadapannya adalah para ulama yang sangat beliau hormati. Tapi akhirnya baginda raja memberanikan dirinya untuk bertanya. "Maaf Tuan Syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas?" tanya baginda raja. Para ulama ini tidak mengetahui bahwa yang dimaksud Abu Nawas penguasa zalim adalah baginda raja sendiri. Mereka pun lalu menunjukkan keberadaan Abu Nawas. "Oh, dia ada di tengah-tengah kami, Paduka. Dia sekarang sudah aman," jawab salah satu ulama. "Aman? Aman bagaimana maksudnya?" tanya baginda raja tak mengerti. "Katanya kan dia sedang bersembunyi dari kejaran penguasa zalim," balas sang ulama. Mendengar jawaban tersebut, baginda raja menjadi bingung. Kalau ia menangkap paksa Abu Nawas, maka ia akan dianggap sebagai penguasa yang zalim di hadapan mereka. Sedangkan mereka adalah para ulama yang sangat alim dan dihormati di seluruh Baghdad. Dengan perasaan kecewa, baginda raja terpaksa mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan majelis tersebut. "Awas kau Abu Nawas, di lain waktu aku pasti akan menangkapmu," gerutu baginda raja. Dan untuk sementara waktu Abu Nawas pun akhirnya bisa bernafas lega, karena pada hari itu Abu Nawas tidak jadi ditangkap oleh baginda raja. Cerita berikutnya. Suatu hari di kota Baghdad digembarkan oleh kabar mengenai seseorang yang mengaku sakti. Di depan orang-orang ia sesumbar bahwa dirinya bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Sontak hal itu membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, ia memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti ini cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, ia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tak kunjung datang. Anehnya ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Walhasil rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini tentu membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu.
Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Oh, tepat sekali. Kamu datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda di masa mendatang?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi padaku," balas si peramal. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda. Seharusnya kan sebelum aku pukul, Anda sudah menghindar." "Berarti Anda pembohong dong," ujar Abu Nawas. "Oh tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kamu datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak waktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab orang tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak, apa yang akan menimpamu lagi?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan. Ruangan tersebut seketika berantakan. Banyak barang-barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tak terima dengan perilaku Abu Nawas, orang tersebut lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke ruangan pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal menuntut supaya Abu Nawas dihukum berat, sebab ia telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai kamu tega memukul dia? Dan kenapa kamu menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku tanya ke dia, apakah dia bisa tahu nasibnya akan terjadi padanya. Dia kan ngakunya peramal sakti, dan dia bilang katanya tahu. Tapi saat aku pukul dia pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindar kan apabila tahu ada orang yang akan memukul Tuan? Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau aku yang memukul? Dan saat aku hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum aku datang, dia sudah mengamankan barang-barangnya, ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya saja tidak tahu. Berarti dia adalah pembohong Tuan Hakim," kata Abu Nawas menjelaskan. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kamu memang mengaku peramal, harusnya kamu tahu apa yang akan terjadi padamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Ia tidak berani membuka praktek ramalannya. Ia tidak berani lagi membuka praktek ramalannya. Cerita berikutnya. Karena dianggap makar dan hampir membunuh raja, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas pun tidak berkutik. Kini ia mendekam di penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam.
sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas pun tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara dengan wajah yang murung. Pada hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal, dan ia pun berkata, "Bisakah aku minta tolong kepadamu, wahai pengawal?" "Oh, bisa. Mau minta tolong apa?" kata pengawal itu tanpa bergairah. "Aku ingin meminjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda Raja, karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung mencangkul ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong kepada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka mencangkul seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang kita tanpa harus mencangkul, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda Raja semakin mengakui keluarbiasaan Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Abu Nawas masih mengeram di penjara. Namun begitu, Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Baginda berpikir sejenak. Kemudian beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang. Keputusan yang dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangat tepat. Karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini Abu Nawas sudah bisa menghirup udara kebebasan di luar penjara. Istri Abu Nawas menyambut gembira kedatangan suaminya yang selama ini sangat ia rindukan. Abu Nawas pun juga riang, apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu yang dekat.